Selamat pagi teman-teman, kita akan berbicara mengenai politik. Saat ini Anies dan Caimin sudah menyiapkan langkah-langkah. Mereka sudah berkoalisi dan ini tentu saja ditanggapi oleh Partai Demokrat sebagai pengkhianatan. Anies tidak punya etika dan Surya Paloh juga tidak punya etika karena tidak berkomunikasi secara langsung dengan AHY, tidak menjelaskan apa kendalanya. Ini sangat gempa politik gitu kan. Tentu saja Demokrat ini sangat marah ya. SBY juga pasti marah terhadap Surya Paloh gitu kan. Ini pengkhianatan kedua gitu kan. AHY pernah ditolak jadi cawapres Prabowo di tahun 2019. Saat ini juga AHY ditolak juga, dikhianati oleh Anies Baswedan gitu kan. Ini untuk dua kalinya AHY gagal jadi cawapres gitu kan. Dua kali itu AHY jadi mendapat istilahnya jadi dikelabui gitu kan, dikhianati oleh Anies gitu kan. Tentu saja SBY akan sangat marah gitu kan ya. Meskipun kemarahan itu tidak ditunjukkan, tapi Pak SBY pasti memiliki langkah-langkah yang strategik dan tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu saja gitu kan. Saya pikir SBY akan merapat ke Ganjar gitu kan ya, ke PDIP, karena mengingat Prabowo juga sudah pernah menolak AHY dan Anies lagi menolak atau mengkhianati AHY. SBY tidak akan menerima anaknya diperlakukan seperti itu, dan secara umum juga SBY tidak akan menerima tidak adanya etika politik terhadap partainya gitu kan. Tidak ada etika politik dari Surya Paloh dan tidak ada etika politik dari Anies Baswedan gitu. Perjuangan yang dianggapnya bahwa Anies akan bersama AHY itu adalah suatu penipuan selama ini. Menjajaki komunikasi selama setahun, ternyata itu hanya bermain-main saja gitu kan. AHY tentu saja akan bisa memilih, dia akan matang dalam politik gitu kan. Karena ya ini sesuatu yang sebenarnya pilihan dari Anies dan Caimin gitu kan. SBY harus menyiapkan langkahnya gitu kan. Apakah akan membiarkan pengkhianatan ini berjalan dan akan menjadi sesuatu yang tidak akan menyenangkan gitu dalam waktu yang lama ini kan. Dan ketika SBY misalnya menerima koalisi Anies Caimin, itu adalah sesuatu yang merendahkan SBY gitu kan. Tidak mungkin lah bersama mereka yang mengkhianati SBY. Meskipun waktu tahun 2019 ya SBY mendukung Prabowo gitu kan. Apakah sikap ini akan ditunjukkan lagi oleh SBY? Jika SBY mendukung koalisi Anies Caimin, ini SBY menerima atau ya merendahkan marwah Partai Demokrat yang sudah dikhianati oleh Anies. Tentu saja ini sangat momen yang tidak membahagiakan buat keluarga besar Partai Demokrat. Dan memang kalau dilihat dari sisi normatif, ya Anies ini tidak memiliki etika politik gitu kan. Dia harusnya menjelaskan secara terbuka gitu kan bahwa Anies AHY tidak bisa bersama gitu kan. Tapi yang membuat Demokrat
tersakiti itu adalah komunikasi diam-diam itu gitu kan. Nah, terima kasih.